Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda dan ayahanda, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ajang yang dinanti-nantikan oleh ananas kita semua, ananas SMIT Insan Tama kelas 11, yaitu pelaksanaan LKMM, latihan kepemimpinan dan manajemen tingkat menengah. Ajang LKMM adalah ajang yang kedua sebagai latihan puncak yang kedua untuk memberikan kepemimpinan transformasional kepada anak kita dengan cara menerjunkan anak-anak kita ke sebuah desa selama 4 hari 3 malam untuk melakukan analisis kondisi lingkungan, kemudian menyampaikan hasilnya di depan stakeholder pembangunan desa hingga mereka mendapatkan rekomendasi rencana aksi tindak lanjut, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebagaimana pelaksanaan LKMM sebelumnya, maka sebuah desa yang ditargetkan menjadi tempat pelaksanaan adalah desa yang memiliki indikator yang pertama adalah aman. Aman bagi anak-anak kita, aman bagi terselenggaranya kegiatan ini, dan itu dinyatakan dengan dukungan dari stakeholder desa atau fasilitator yang menghubungkan kita dengan pihak desa. Yang kedua itu nyaman. Nyaman artinya bagi anak-anak ketika beraktivitas di sini selama 4 hari 3 malam, mereka bisa tidur dengan tenang, mereka bisa melakukan semua aktivitas dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun. Termasuk diantaranya adalah tempat menginap. Meskipun menginap, tetapi jangan dibayangkan sebagaimana menginap di hotel. Mereka akan menginap berbaur dengan warga di tempat yang memungkinkan cukup bagi mereka untuk menginap. Tempat menginap favorit kita adalah yang pertama tentu saja masjid ya bagi ikhwan, dan bagi akhwat itu rumah warga atau bangunan, bisa madrasah, bisa sekolah yang disulap satu tempat untuk akhwat kita semua. Tentu dengan keberadaan fasilitas MCK yang meskipun tidak memadai dari sejumlah, tetapi memungkinkan bagi anak-anak kita dengan manajemennya untuk bisa semuanya melakukan aktivitas bersih diri. Nah, yang ketiga, indikator yang ketiga adalah desa ini harus memenuhi kriteria memerlukan bantuan. Dulu kita kenal dengan istilah tertinggal, tapi hari ini istilah tertinggal sudah tidak ada, dia bersalin rupa menjadi berkembang. Dan dari indikator ini, dengan sejumlah indikator, maka kita mendapatkan ada desa Girilaya di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, yang dari sejumlah indikator itu memang perlu mendapat bantuan dari anak-anak kita. Dari indikator yang dinilai sangat jelas bahwa desa ini dari semua desa yang ada di bawah Kecamatan Panawangan itu mendapatkan nilai skor terendah kedua untuk indikator ketahanan ekonomi. Ini sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa desa ini memang memerlukan bantuan dari anak-anak kita. Itulah mengapa kami memutuskan untuk datang ke tempat ini. Dan kami melakukan sejumlah hal di sini. Tentu yang pertama adalah mendatangi pihak kecamatan selaku pemegang otoritas paling tinggi di wilayah kecamatan ini. Lalu kami juga bertemu dengan lembaga Yayasan Firdaus yang mengelola rumah Quran
rumah tahfiz dengan berbagai aktivitasnya selaku fasilitator kegiatan kami di tempat ini, dan dipuncaki dengan kami mendatangi tentu saja desa ini, ya, perangkat pimpinan desa, Pak Lurah, Pak Dusun, dan atas izinnya kami juga akan kemudian melakukan observasi, mengelilingi desa, melihat potensi sekilas, dan akhirnya kami mencari lokasi di mana anak-anak kita nanti akan tinggal di sini selama 3 hari 3 malam atau lebih tepat 4 hari 3 malam. Inilah desa bakal LKMM pertama, yaitu Desa Girilaya, Kecamatan Panamangan, Kabupaten Ciamis. Hey, SMA Insan Tama diantos di dieu. Ibunda dan Ayahanda, inilah destinasi kedua, yaitu Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di Desa Cibogo, survei dilakukan dengan melakukan observasi dan juga diskusi dengan sejumlah stakeholder pembangunan terkait. Desa Cibogo statusnya adalah desa mandiri, dan karenanya pada saat observasi dan juga diskusi sudah disimpulkan bahwa desa ini tidak lagi memerlukan pendekatan LKMM sebagaimana yang suka dilakukan selama ini. Yang lebih membahagiakan lagi adalah cetak biru yang dilakukan atau direkomendasikan oleh anak-anak sekalian pada LKMM tahun lalu untuk Masjid Darul Aulia sebagai masjid yang disiapkan untuk menjadi Islamic Center. Sebagian besarnya sudah dilaksanakan. Pembangunan fisik juga hampir rampung dan sejumlah hal yang non-fisik juga sudah dilakukan. Hal ini diperkuat dengan diskusi dengan sejumlah stakeholder pembangunan yang tadi sudah saya sebutkan. Karena itu, maka LKMM pada tahun ini insya Allah kita akan selenggarakan di Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkembangan Masjid Darul Aulia dari tahun lalu hingga tahun sekarang itu terlihat banyak signifikan ya. Dari tahun lalu ada LKMM dari Insan Tama yang mendatangkan angkatannya ke sini, itu memberikan banyak sekali insight kepada Masjid Darul Aulia ini. Yang utama adalah bagaimana masjid ini menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar, dari pengajian bahkan hal-hal di luar pengajian. Masyarakat, anak-anak khususnya, kita banyak sekarang melibatkan banyak orang-orang sekitar, sehingga masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi masjid menjadi tempat kumpulnya para masyarakat, sehingga masyarakat pun mendapat efek yang positif dari masjid kepada masyarakat. Alhamdulillah terlihat perbedaannya karena dari tanpa adanya teman-teman dari Insan Tama yang memberikan saran maupun masukan untuk masjid, maka masjid pun tidak akan menjadi seperti sekarang. Alhamdulillah. Semoga kedepannya dari teman-teman Insan Tama maupun dari Masjid Darul Aulia selalu menjalinkan sinergi, selalu menjalinkan hubungan, sehingga kedepannya bisa menjadi selalu menunjukkan hal-hal yang positif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.